Oke, kembali lagi di Marvel Podcast ya. Dan sekarang kita ngebahas mengenai salah satu film MCU yang menurut gue cukup buat kita menjadi menangis banget ketika saya nonton. Itu adalah Guardians of the Galaxy Volume 3. Ini adalah garapan terakhir dari James Gunn sebelum dia akan menjadi kepala DC Studios nih. Oh. Dan sekarang aku udah mengundang dari beberapa orang dari komunitas Marvel Indonesia alias KMI Region Surabaya. Dan kebetulan sini ada Bang Febri Putra. Halo Bang Febri, halo. Halo. Wah, ini Bang Febri nih. Udah lama Pak ya kita nggak ketemu ya. Semenjak di Iya, lama gak ketemu. blog pas museum. Aduh, ini Masa lalu. Mas lalu. Tapi buat kalian nih, mungkin orang-orang Surabaya atau luar kota Jakarta ya, kalau mau berkunjung ke Museum Superhero, silakan aja cek di blog pas Museum Surabaya kok situ. Seru-seru banget kok. Gitu. Oke, thank you Bang Febri udah datang. Oke, siap. Siap. Dan juga ada Bang Gilang. Nah, ini nih Star-Lord kita nih. Halo Bang Gilang, halo. Halo. Oke, siap. Siap. Ini buat yang belum tahu ya, si Bang Gilang ini tuh adalah cosplayer Star-Lord. Sekali dia tuh event MCU Star-Lord semua tuh. Oke, dan sekarang aku mau tanya pendapat dari kalian nih mengenai setelah menonton Guardians of the Galaxy. Pendapatnya dulu seperti apa? First impression-nya dari Bang Gilang dulu nih. Gimana? Emosional. Mengatakan apa lagi, emosional gitu loh. Dan sebuah penutup yang apik lah sebelum James Gunn beralih ke DC Studios. Bener-bener penutup yang emosional. Dan ditata dengan apik. Semua punya punya porsinya masing-masing. Iya. Bener. Emosional dan literally sorry, ini nggak seperti template MCU pada umumnya, Pak. Ya, betul. Beda banget. Betul. Dan kalau Bang Gilang sadar ya, ini seperti kayak di era-eranya Infinity Saga. Iya. Era-era Infinity Saga yang masih punya soul-nya dapet gitu loh. Iya, bener. Oh, kalau dari Bang Febri gimana nih, Bang Febri? Ada komentar nggak setelah nonton? Keren banget. Jadi ya dari dulu emang seneng Rocket Raccoon dan akhirnya sekarang bisa tahu originnya itu dalam banget ceritanya. Aduh, nangis dah nonton filmnya, nangis. Aduh iya, kalau inget-inget. Oh iya. Sedih. Aduh. Berat banget jadi Raccoon. Padahal cuma takut doang loh. Ternyata segitunya penderitaannya. Aduh sakit. Tapi itu berhasil di-develop dengan baik Pak oleh James Gunn, Pak. Iya, luar biasa Luar banget. biasa sih. Psikopat itu, high evolutionary psikopat. Psikopatnya psikopat. Si paling psikopat ya. Iya, si paling psikopat. Oke, thank you Bang Febri. Wah, ini komentarnya bagus-bagus semua nih. Tapi kalau menurutku Pak ya, ini adalah film MCU terbaik setelah apa yang udah gua lihat di fase keempat kemarin. Ini namanya fase keempat kemarin kan, jujur aja fase keempat kemarin ke tahun 2021. Bagus banget, Pak. Semuanya bagus-bagus. Dari sisi itu bagus-bagus. WandaVision, Loki, Falcon Winter Soldier, semuanya bagus-bagus. Mulai masuk tahun 2022, anjir. Udah mulai downgrade MCU, waduh. Tapi Pak, sekarang Pak ya, High Evolutionary. Gua pertama kalinya dibuat kesel dengan High Evolutionary ini ya si aktornya si Cuk Buji ini. Iya. Betul. Setuju. Kesel. Berarti apa? F-nya berhasil. Iya, keren. Itu untung gak ada yang cosplay jadi High Evolutionary kemarin. Udah pengen tak pukulin. Kan cabik itu muka. Bagaimana mau jadi High Evolutionary cosplaynya? Enggak. Bukan, untung aja ada, bukan nggak tahu Mas Febri atau teman-teman yang mau jadi Evolutionary waktu itu. Untungnya nggak ada. Nggak ada. Soalnya. Aman. Nggak ada yang jadi Robocop ungu. Bang Yosafat mungkin ya. Bang Yosafat kan yang aku tahu kan dia kan sering pakai villain tuh. Tapi betul. Di event kami kemana ada nggak yang pakai High Evolutionary? Nggak ada. Kemarin nggak ada. Untungnya. Sulit ya kostumnya. Iya. Aduh, Cuk Wuji Pak. Padahal kalau kita tahu ya Cuk Wuji ku dia tuh main sebelumnya di Peacemaker, Pak. Di Peacemaker. Dapat juga kan di sini Pak. Dapat juga di sini juga makin dapat. Padahal kemarin tuh sempat ada yang underestimate karena ya kenapa kok blackwashing, terus akhirnya
James Gunn dengan James Bond. apa ya dengan bagusnya menjawab bahwa nggak ada yang lain selain orang ini, dan kita tahu kenapa akhirnya setelah waktu nonton film ini kenapa Udah kok yang tahu dipilih. kualitasnya. Iya, kualitasnya. Kualitas aktingnya ya. Nah, Apalagi dia juga orang dalam lah, Pak. Coba dimuji kan orang dalam. iya, iya. Circle. Circle. Masih circle. Makanya Manila Gojo juga Pak Nani di Superman Legacy kan dia ngomong ada satu aktor dari GOTG yang akan muncul di Superman Legacy. Nggak tahu Yeah. siapa nih. Kita nggak tahu lah ya. Tapi well menurutku High Evolutionary the best villain MCU yang pernah aku lihat setelah Hela. Iya, betul. Bahkan High Evolution di sini digambarkan benar-benar lebih kecil daripada yang ada di komik gitu loh. Oh gitu. Dan membuat Thanos jadi kayak orang punya keinginan yang bagus, bukan jadi villain, dan membuat Baron Zemo yang seperti itu hanya sebagai sugar daddy yang kesepian. Sugar daddy loh. Iya, ini bener-bener udah si paling kejem, udah kalau misalkan kasar si paling bokset gitu aja. Motivasinya, motifnya tuh loh. Bikin gak cocok hancurin, bikin gak cocok hancurin, bikin gak cocok hancurin gitu Lebih terus. pintar dari dia dihancurin, ini gimana ini? Satu planet dihancurin, bikin Iya. lagi. Itu paling keselin itu kalau yang udah planet dihancurin itu nggak ada salah loh itu. Itu gila sih Pak, itu Counter Earth itu. klimaksnya Counter Earth dihancurin loh di genosida. Iya. Aduh. Iya, genosida. James Gunn. Tapi literally aku suka James Gunn semenjak dia tuh main GOTG film pertama, Pak. Semenjak dia pegang GOTG film pertama. Oh iya. Kedua, ketiga. Gimana ya? Dia adalah sutradara yang berani untuk mematikan karakter. Itu yang gue suka tuh. Iya. Jadi gak eman-eman. MCU kan biasanya kan kalau ada satu karakter penting, wah eman-eman jangan dimana di sini, matiin yang di film selanjutnya. Mohon maaf ya. Kita butuh vibe yang berbeda. Itu loh, kita butuh vibe yang berbeda. Ya, kayak mohon maaf ya, Quantumania. Gue kesel Quantumania kemarin tuh gak ada satupun yang terancam, gak ada. Kang, Pak, Kang the Conqueror. Gue gak plus ini beda sih lo. Serius gak ada lo. Serius itu aku rasakan ya. Tapi kali mana? Sebenarnya bisa bagus Kang, cuman ya mungkin Skrip, apa Pak. ya? Skrip. Ya mungkin skrip, tapi menurutku ya lumayan lah untuk apa ya? Awalan. Mungkin nanti dia bakal jadi karakter development yang lebih kejam lagi sebagai Conqueror seperti itu. Kalau menurutku. Ya, tapi kalau ini yang High Evolutionary ini emang udah di luar nalar udah itu. Bener. Bahkan dia sisi ilmuannya juga dikeluarin Pak ya. Sisi pinternya dia juga. Betul. Karena memang di komik dia emang apa sebenarnya sih manusia, namanya Herbert Wyndham. Memang dia terobsesi sama namanya sebuah evolusi dan genetik. Dia memang lulusan dari Oxford kalau nggak salah itu. Akhirnya dia bahkan dia sebenarnya itu yang apa ya? Menjadi salah satu yang bertanggung jawab atau ikut andil dalam menyegel iblis seton di Wundagur dan menjadi anak bapak dari Scarlet Witch dan Pietro Maximoff Quicksilver. Jadi awal dari High Evolutionary ya untuk orang tua si Pietro dan si Wanda. Iya, kena retcon setelah pertamanya Magneto ternyata di retcon sebagai bapak dari Pietro dan Wanda. Oh, itu di Gitu. komik mana, Pak? Komik mana tuh? Aku baca Itu di West Coast Avengers kalau nggak salah. Jadi diceritain bahwa si Scarlet Witch ini dalam kerasukan iblisnya Iblis Seton. Terus dia cerita soal asal usulnya, originnya yang waktu itu kena retcon. Akhirnya diceritain bahwa High Evolutionary ini memodifikasi genetik antara manusia dan hewan menjadi namanya New Man itu. Yang itu nanti ikut andil dalam mengurung Seton di Wundagur. Oh, markasnya di Wundagur ya harusnya. Iya. Ya. Ya, di Wundagur. Oke, paham. Tapi kan di MCU dipakai duluan sama Scarlet Witch udah hancur, jadi nggak mungkin dipakai lagi. Nah. Oke, siap. Tapi kalau dari Bang Febri nih, nah Bang Febri ketika ngelihat High Evolutionary di film ini gimana? Aku mau tahu pendapatnya nih soal villain satu ini. Kalau menurutku ya sebagai orang awam ya soalnya aku sendiri juga nggak begitu kenal dari komiknya kayak Gilang atau teman-teman yang lain ya.
Aku kenal juga dari film ini, yaitu tadi benar-benar mad scientist, ilmuwan gila. Dia bikin percobaan macam-macam hewan kayak gini dijadiin kelinci percobaan, gagal, matiin, bikin lagi, gagal, matiin. Berhasil satu, itu pun mau dibedah lagi otaknya, buat diteliti lagi, buat bikin yang baru lagi. Emang harusnya dihancurin kayak gitu. Cuman ya itu di filmnya kan nggak diliatin dia benar-benar mati kan. Ini dia. Ini dia, Pak. Ini dia, Pak. Itu. Ini dia. Apakah Ini dia muncul lagi? Kita tidak tahu. Dia di dalam pesawat, terus pesawatnya Ah. meledak. Tapi Tapi dia ilmuwan kan ya. Pasti dong dia bisa kabur, bisa dong. Kan dia nggak dibunuh. kan dia mati. Iya, Iya. Cuma disobek. Sobek doang. Itu pun dia masih bisa hidup loh, Pak. Iya. Iya. Ah, itu dia. Itu dia. Karena memang di komik regenerasinya cepat kalau luka. Oh, gitu ya. Heeh. Oh, oke. Tapi apakah di komik tuh High Evolutionary ketika dia buka topeng, setahu ya High Evolutionary ketika dia buka topeng bukan tengkorak gitu, Pak. Dia biasa. Iya, sempat mukanya itu dia kan pakai armor sebenarnya. Mukanya Armor. sebenarnya biasa. Cuman waktu di era Marvel now pernah waktu dipukul sama Pietro Maximoff itu mukanya itu udah bukan manusia lagi ya, udah bukan manusia. Cuman memang itu cara dia untuk memulihkan diri. Oh, oke. Berarti ada kekuatan dari apa ya, ilmiahnya bahwa dia bisa ini menyembuhkan diri ya dengan cepat ya. Iya. Iya. Dia kan udah bisa manipulasi gravitasi kan? Oh iya. Iya. By the way, yang scene ketika dia di trailer yang dia bisa terbang tuh kok gak dimasukin di film ya? Oh iya itu aku juga nungguin tuh. Ya, aku Waktu juga dia terbang nungguin. kayak gini. Gak ada loh di-cut Oh, loh. berarti emang nggak ada ya? Heeh. Pas lihat trailernya lagi nggak kelihatan. Ada gini. Waktu lihat trailernya lagi Gini. juga baru nyadar. Waktu dia Apa terbang aku itu. lewat atau gimana? Nah, Sama pas nonton 2 kali. Oh iya, mana scene itu yang gak ada. iya nunggu juga itu di hallway itu. Itu scene bagus loh, di-cut loh. Heeh. Ya nggak tahu lah ya. Tapi well, aku suka sih dengan villain yang mengintimidasi dan sorry to say dia lebih mengintimidasi ketimbang Kang the Conqueror dah. Itu menurutku lah. Kang itu jadi kayak apa ya, bocah tantrum akhirnya kalau dibandingkan dengan Evolutionary. Tapi ya nanti lihat karakter development seperti apa deh dia. Iya. Oh iya, sama satu lagi karakter development yang ditunggu itu Adam Warlock. Ah iya. Kocak kemarin. Ya, ada Warlock ya. Sorry to say, Kuat banget ternyata. aku nggak protes, Pak. Aku nggak protes soal Adam Warlock. Dia Betul. dia di akhir ketika jadi tim GOTG oke, nggak maksa. Memang karakter developnya mungkin memang si Paul Rudd sendiri bilang bahwa kedepannya dia bakal ini dapat peran lagi di MCU. Jadi masih bisa dapat development memang. Dan memang ceritanya dia kan baru lahir si Adam Warlock karena memang kalau di komik memang ya dia itu naif gitu loh, nurut sama kalau di komik memang benar-benar ciptaannya si High Evolutionary langsung bukan dari Ayesa, tapi kalau di sini kan memang diciptakan Ayesa dan Sovereign kan ciptaan High Evolutionary. Jadi ya emang seperti itu, memang masih naif ngikut-ngikut apa kata perintah orang tuanya yang seperti itu. Baru ntar dia perlahan kalau di komik dia malah bisa memakai ini Infinity Gauntlet. Ya, itu pun di komik ya. Masalah kan era ini itu sudah nggak ada, Pak. Nah, udah mungkin kelar. ntar di mana ntar aku juga. Oke. Memang ini, mohon maaf Pak, ini Baybang protes masalahnya Pak. Ada Baybang protes. Soal mereka tuh nggak suka dengan Adam Warlock kok di nerf banget oleh studio. Marvel Studio kenapa? Enggak juga sih, enggak nerf malah. Memang baru lahir. Bukan dia prematur kan, belum waktunya keluar. Iya, prematur. Si High Evolutionary. Iya sih, dan aktornya Will Power bagus ya aktingnya di situ. Oke. Bagus. Kayak anak baru lahir gitu loh. Kayak bocil emang. Polos. Bagus ya Adam Warlock. Oke, meskipun dia dibuat jokes tapi jokesnya itu sesuai dengan tepat. Iya, tepat. James Gunn ya. Jangan gegabah. Don't be rash. Sampai jadi meme tak.
Aduh, ada Warlock ya. Padahal yang kita tahu kan ada Warlock kan adalah entitas tersendiri ya. Maksudnya dia tuh bukan gabung ke tim mana-mana pun. Dia tetap dia punya entitas sendiri. Dia gabung ke Avengers. Makanya ini banyak fans yang juga ngomong, Pak. Loh kok dia gabung ke GOTG sih? Kan dia punya sendiri. Gabung. Dia gabung sama Guardians memang di eranya dan Atlan di 2006-2008. Memang dia gabung kok. Di zaman era-era Annihilation sampai Thanos Imperatif. Memang gabung di komiknya. Dia baru pertama kali gabung di situ. Oh, memang gabung ya? Oh, memang Guardians, ada di komiknya ya? Oh, iya, di Guardians. Oke. Aku baru tahu nih. Aku baru tahu. Dan apakah dia pakai kostumnya atau apakah dia pakai seragamnya GOTG atau pakai GOTG ya? Berarti ada referensinya berarti. Iya. Tapi emang dia sebelum Guardian of the Galaxy dia emang bikin tim sendiri buat istilahnya yang jaga namanya Infinity Stone waktu itu namanya Infinity Watch. Itu sama Drax sama Gamora. Sama Big Troll juga. Jadi memang waktu pasca Infinity Gauntlet waktu itu. Jadi di ini dijaga masing-masing. Oke. At least ada Warlock bagus lah ya dari awal sampai akhir. Oke. Dan ini Pak, aku mau bahas mengenai hubungan Gamora dengan Peter Quill. Nah, ini nih. Bahas masa lalu. Aduh. Gimana dari Bang Febri nih? Ada komentar nggak soal hubungan Gamora dan Peter Quill yang makin melekat di sini gimana nih? Ya, masih belum bisa lanjutkan kayaknya. Ya karena Gamora yang versi ini kan belum sedekat itu sama si Peter Quill. Ya, memang yang dipaksa itu nggak bisa emang. Cinta memang nggak bisa dipaksa. Pelan-pelan. Ya, nggak bisa dipaksa emang. kalau bukan jodoh ya gimana? Iya. Kok kayak personal ya? Aduh. Udah sama Nebula aja. Jangan loh. Nebula tuh pasangannya Rocket lah. Nebula tuh kalau yang aku lihat dari personal dia ya. Pasangan Rocket banget sih. Karena kan kalau yang mau tahu Nebula tuh boleh deket sama Rocket tuh di filmnya kemarin Pak yang GOTG apa Special Holiday kalau nggak salah ya. Iya, Holiday Special. Itu deket banget Ya, Pak, karena kan cuman mereka yang nggak kena efeknya snapnya Thanos kan. Ya, jadi selama 5 tahun mereka cuman berdua ya otomatis jadi anggota keluarganya cuman mereka kan. Yang satu keluarga yang keluarga Nebula juga cuman Rocket. Iya. Makanya kalau kayak sadar ya pas ketika Nebula denger Rocket tuh udah bangun dari mati suri ya, dari mati suri. Ya, dia seneng Pak. Dia kelihatan seneng banget. Itu nangis loh Pak, gue nangis di situ. Nebula dan semua penonton. Gue tanya Pak, di nomor kemarin KMI gimana tuh? Yang nangis? Banyak cewek-cewek. Banyak nangis. Enggak bapak-bapak, enggak ibu-ibu nangis. Ibu-ibu sampai ada yang komentar itu siapa itu? Oh ya, ada yang duduk depannya kalau nggak salah ibu-ibu. Itu dari film superhero apa sih? Mama nggak kenal tapi mama nangis lihat. Oke, bagus berarti bisa menggait orang awam. Itu dia. Berat. Pulang bioskop tapi juga ada rasa seneng, ada rasa sedih, campur aduk lah Pak ya. James Gunn. Ini film yang bikin emosi naik turun ya gini. Wah ini bakal mati ternyata enggak. Oh yang ini bakal mati. Oh ternyata enggak. Ya syukurlah nggak ada yang mati. Nangis ya. Iya sih. Tapi Rocket sempat mati loh Pak. Dan teori kita berarti selama ini bener Pak. Rocket yang mati. Super jantung. Itu berhasil dibawa oleh James Gunn. Bagus. Akan lihat. MCU nih gini dong MCU. Di stay kemarin tuh makanya sorry ya aku nggak tahu The Marvels tadi gimana, tapi semoga aja The Marvels bagus ya. Karena itu ya semoga ya Marvels bakalan ya minimal hype-nya sebelum dan sesudah nonton kayak Guardians inilah. Ya. Karena gini Pak, kalau kalian ngikutin ada berbagai macam berita yang mengatakan bahwa ini kan The Marvels nih kayak terlalu mengangkat woman empower-nya banget. Oh iya. Terlalu woman empower banget. Biasa lah. Banyak ya maksudnya orang-orang cewek-cewek nggak suka gitu. Iya. Tapi kalau aku sih pribadi nungguin banget karena itu adalah lanjutan dari Miss Marvel. Saya bagus banget ini di MCU. Betul.
Nungguin aja nanti gimana hasilnya ya. Makanya ini buat kalian menonton yang merasa, oh bang, The Marvels jelek gini, kan belum tayang, jir. Ya nggak bisa lu. Nonton. Iya. Sabar. Sabar. Masih lama November. Dan itu bagus, bakal kalian perhatikan itu kalau kalian masih ingat ya, The Marvels kan bulan November. Itu kayak disengaja oleh si KVG buat orang-orang yang belum nonton Miss Marvel sama WandaVision dikasih jeda Pak sampai ikut bulan November. Iya. Sama Secret Invasion juga kan? Iya. Jadi series Secret Invasion terus itu kapan Juni ya? Juni nih, ya bulan depan. Loki. Loki kapan ya Loki? Loki tahun ini kan? Lo ya, iya. Iya, tahun ini ya? Iya, 2023 ini. Summer 2023. Mungkin Juli, Agustus, Iya, Agustus mungkin. Juli kayak Pak, kalau sih menurut sih Juli sih. Buat mengisi ini kan konten di Disney Plus. Iya. Pokoknya yang diundur tuh Ironheart sama Echo ya. Iya. 2024. Diundur ya? Iya kalau film, tapi ini kan kalau serial Kalau series. Tapi mending gitulah daripada ngikutin manajemen Disney yang kemarin. Yang mending diundur, sumpah mending diundur Ya kita. mending diundur. Satu biar fans juga nggak capek nontonnya. Satu. Betul. Kedua kita pakai konten kreator, kita butuh istirahat, serius kita butuh istirahat. No breakdown tuh susah guys, buat kalian ngomong, "Bang, breakdown mana, Bang?" Susah breakdown. Sabar ya. Itu tahun kemarin tuh gak ada jeda loh, Pak. Miss Marvel, She-Hulk. Iya, langsung. Langsung ini Disney apa dikejar kontak apa gimana nih? Akhirnya kesana terburu-buru. Terburu-buru. Dari semua ini aku mau tanya kalian nih. Dari sekian banyaknya ending masih di post screen 1. Kalian suka gak dengan post screen pertamanya? Ya dimana semua geoteknya semua baru dan Rocket udah menjadi leadernya, Star-Lord udah gak ada, Mantis udah gak ada. Kalian suka gak? Karena kan kita udah gak akan lihat Star-Lord lagi, gak akan lihat si Mantis lagi lah, gak kayak dulu lagi. Ini kalian gimana? Suka. Karena menjadi sesuatu hal yang baru. Kalau di komik namanya The Annihilator. Oh, oke. Hah? Ini letter membernya sama kayak yang di situ ya? Enggak, sebenarnya kalau Annihilator sih isinya itu kayak gladiator, terus beberapa entitas kosmi yang lainnya. Cuman diadaptasinya dia tetap pakai ya ini ya amalgamasi ya. Jadi antara Annihilator sama Guardians yang zamannya Death Atlas. Jadi ya jadinya seperti yang baru ini. Masih tetap ya sebenarnya Guardians cuman digabung sedikit Annihilator. Oke. Dan Groot-nya kan udah bener-bener komik akurat tuh. Oh, Groot gitu. Ya, jadi sebenarnya Groot yang asli bentuknya seperti itu dari planet X. Jadi dulu ceritanya Groot tahun 50-an itu sebenarnya kayak ya kaiju sebenarnya ngelawan di kota, aku dari planet X, aku akan menghancurkan bumi ya seperti itu. Jadi kan tahun 50-an itu zaman-zamannya sebelum Marvel masih Atlas waktu itu bikin komik sci-fi. Jadi kan zaman era-era kaiju waktu itu. Jadi ceritanya kebanyakan sci-fi sama monster. Jadi ada namanya Groot dari planet X. Itu ya semacam kaiju yang memberontak-ontakkan kota sampai akhirnya ngelawan Hulk pernah. Itu tahun 70-an atau 80-an sampai akhirnya sama Rocket akhirnya bergabung. Jadi benar-benar dinamik duo. Oke. Tapi gimana awal pertemuan Rocket dengan Groot tuh gimana? Gua agak lupa nih. Kalau di komik kalau nggak salah ketemunya itu ada di Half-World kalau nggak salah. Jadi kalau di komik kan Half-World itu dunia fabel. Jadi hewan yang bisa berbicara. Jadi kayak Lila, terus Floor, terus Steve itu ya teman-temannya si Rocket. Memang kalau di komik nggak yang bentuk tangannya dimodifikasi nggak. Jadi benar-benar masih utuh semua. Hidup di namanya Half-World itu. Oh ini ya, yang ada kerajaannya si Layla, kerajaan sempat mau diserang sama orang. Iya. Baca. Jadi sempat ada Groot kenalnya di situ kalau nggak salah, kurang lebih. Oke. Yang aku baca soalnya yang ini ya, yang kisah si Layla, yang ketemu sama si yang kalau di si MCU kan namanya Thieves. Kalau di komik kan namanya si Walrus kalau nggak salah ya. Walrus, ya. Pamannya si Layla itu, pamannya si Layla. Jadi seperti itu. Ini cerita fabel aslinya. Fabel, oke. Oke. Groot ya. Itu maaf ya, Vin Diesel main lagi di sini. Terus ada Pilavel juga.
Oke. Ya, tapi kan yang di sini kan sebenarnya Pilafel kan kalau di komik kan memang pasangannya Moondragon tuh, anaknya dari Drax. Jadi yang di sini malah di alter ganti bahwa yang istilahnya apa ya, kenal sama Drax dulu ya masih Pilafel ini. Panjang Gitu. ya. Rambut putih gitu ya, rambut putih itu. Pilafel kalau di komik kan anaknya Marvel, punya saudara namanya Gedisvel. Oh, Falafel ya. Oh, Iya, yeah. Pilafel. Si Jup itu ya. Iya, Jujub. Iya, Jujub. cup-cup. Lucu, aktrisnya juga oke, anak kecilnya oke. Bapak Nah. penyutradara sama aktingnya enggak yang terlalu kaku kayak di Thor Love and Thunder ya, si anaknya si Christian Bale jadi Love gak ada chemistry sama sekali loh pas dia jadi di akhir-akhir. Kayak apa ya, kayak dia kan ya itu kan memang anaknya si Chris Hemsworth ya. Chris Hemsworth. Anaknya sendiri ya. Gak ada chemistry loh. Masa gak ada hubungan dia deket antara si Thor sama si itu Love, gak ada. Kosong gue. Aduh, mereka Watiti ya. Makanya dia out dari MCU. Nggak tahu lagi lah Thor mau lanjut apa enggak. Thor 5 bakal ada Hercules, nggak tahu lagi. Nah, cuma enggak. Mudah amat lah. Karena soalnya ya aku udah terlalu kecewa dengan si Hercules. Apa ya, bukan Hercules ya. Si Zeus ya, Pak. Kalau kalian Thor nih, Thor kelima nanti bakal ada nggak? Apakah bapak gua ternyata udah diserang sama Thor, Hercules anaknya balas dendam. Itu apakah mereka akan pakai formula yang sama seperti itu atau kalian punya pendapat lain mungkin? Kayaknya sih bakal enggak sih ya, karena kan kayaknya kayak Taika Waititi udah enggak lanjut lagi kontraknya di MCU. Dan mungkin bakal menjadi kontrak terakhir juga kalau misalkan ada lanjutannya. Dan untuk Chris Hemsworth. Oh, iya. Dan untuk kata James Gunn sendiri emang ini cuma info aja, intermezzo bahwa udah si Thor emang nggak ada kontak lagi sama Rocket Raccoon. Itu sempat di ini nggak salah Q&A-nya di Twitter menjawab pertanyaan. Udah ini ya, kayak udah mau pensiun si Chris Hemsworth ya. Oke. Ya kelihatan sih dia kan udah ini, Pak. Udah tua juga sih Chris Hemsworth. Udah umur berapa sekarang? 40 awal kok. Oh, 40 awal. Masih muda Sebenarnya lebih tua ini sih sebenarnya Chris Pratt. Chris Pratt 40 sekarang, Pak. Chris Pratt sekarang 43 45 43 kok. 45 43 ya. Oke. Berarti ini sama ya dengan perkataan dia di GOTG ya. Umur gue belum 60. 43. Oke. Pas. Nah, sekarang aku membahas mengenai teman-teman si Rocket Raccoon, Mbak. Ya, si Thieves, Floor, Rocket. Nah, dari Bang Febri nih. Gimana liatnya dari awal ketika ada Thieves, Floor, si itu Rocket sama segala macam, awal-awal sampai mereka mati dibunuh High Evolutionary. Maaf ya, itu adalah scene yang bikin gua nangis ketika mereka dibunuh semua. Yang bikin emosi. Yang bikin emosi. Diejek, Pak. Oh, bagus James Gunn. Bagus, aktor yang mendukung. Bagian dari sejarah kelam itu. Aduh. Gimana, Pak? Ada bisa ceritakan di sini ada Ya. Kalau lihatnya juga mereka kenalnya kan karena dengan penderitaan yang sama, dijanjikan hal yang sama dan ternyata dibohongin semua. Sakit memangnya, disakitin, dibohongin itu. Sakit. Aduh. sakit. Jadi udah jadi kelinci percobaan, terus akhirnya dianggap gagal. Bukannya kalau emang apa ya, dianggap gagal, nggak berguna, ya udah dikumpulin di situ doang, tahu-tahu dimatiin. Iya, ini kok nadanya Mas Febri kok kayak orang curhat, kayak mau nangis gitu. Berat, Pak. Sama Febri, kalau mau rewatch silakan. Rewatch udah nonton 2 kali, ntar nunggu di Disney Plus nonton lagi. Pasti mewek lagi. Aduh. Nonton lagi, masuk kamar, kunci pintu, nonton. Nah, siapin tisu. Aduh. Ceritanya. Dalam ya. Oke. Aku juga sama yang dalam Bang Febri. Mungkin kalian juga yang nonton ini juga mengalami hal sama ketika nonton di bioskop ya. Ketika mereka dibunuh, aduh. Tambah lagi High Evolutionary ngejek-ngejek juga tuh. Aduh. Apa?
Floor sama Tiff, terutama Floor ya, dia kan Ya. bener-bener apa ya, begitu denger mau diajak kabur sama Rocket kan dia seneng banget. Wah, kegirangan gini-gini. Dan akhirnya malah ketembak mati. Aduh, Aduh. Kok jadi sepi Pak ini Pak? Suasana berubah jadi haru ini podcastnya. Ingatnya itu aduh nggak tega, hening. nggak tega. Sama-sama. Ketembak. What? Apalagi masalah hewan Pak ya. Ayolah kita Iya. juga punya hewan Bener. loh Pak. Hewan Bener. loh itu. Aduh. Bener. Sampai kepikiran kucingku di rumah waktu di bioskop itu. Pengen peluk kalau pulang, pengen peluk gitu. Aduh kasihan banget kalian. Aduh. Iya sih, benar-benar. Terutama pas adegan terakhir Rocket mau nyelamatin binatang Wah, yang lain. itu Dia nemu itu rakun yang kecil-kecil. Akhirnya dia tahu jati dirinya bahwa Iya. dia memang sebenarnya rakun itu. Aduh. Iya. Itu denial kan selama fall pertama Iya, itu denial. karena ya ternyata emang dia nggak tahu dia itu apa sebenarnya kan. Nah, Iya. Dan akhirnya dia baru tahu, oh ya ternyata aku memang rakun. Wah. Hmm. Dan begitu bisa apa waktu diserang sama si High Evolutionary yang dia dilempar ke atap itu sampai dia bisa meloloskan diri. The name is Rocket. Rocket Raccoon. Wah, itu keren ya. Adegan keren sekali itu. Dan pas Pak, I'm Rocket Raccoon. Anjir, shotnya pas. Bagus. Begitu tembak, terus teman-temannya datang ikut ngajar. Wah, puas rasanya. Rasanya pengen masuk sekalian lonjok skill. puas itu apa Puas, waktu puas. Drax itu Iya. banting-banting itu si High Evolutionary. Mampus lah gitu. Baru pertama kali ya. Wong gedeng ya. Pas sama kita ya, wong gedeng, wong gila ya. Kurta. Aduh. Tapi kalau aku, maaf ya, aku lihat itu secara mata, entah kenapa aku pusing, Pak. Ya, mungkin motion sickness mungkin ya. Pusing. Gak pas mereka pas Evolutionary dikeroyok sama tim GOTG kan cepet tuh movement-nya. Muter itu ha. Kok 30 Ya, movementnya muter. ya ampun pusing Pak. Ya, tutup mata loh. Aku tutup mata loh. Gak kuat. Keren. Kayaknya Gak kuat aku. film-film MCU sebelumnya belum ada yang pakai teknik kayak gitu ya untuk pengambilan scene-nya. Terutama waktu mereka nyergap di lorong itu. Oh, hallway. Sebenarnya udah di Daredevil kan Udah ya? hallway itu. Di mana? Daredevil kan juga hallway ini apa namanya? Oh iya, enggak. Cuman One take itu. oh ya sih. Ya, cuman kalau yang di Guardians ini kan angle-nya kan beda kan. Mereka Iya, kayak, Beda. Kayak muter Oh, gitu iya. jalan, muter. white cam atau apa gitu ya. Iya, one take. Keren banget. Itu one Keren take ya? banget. Oh, one One take. Oh. Paling demen yang pas lihat scene-nya Rocket ngelompat itu. Wah, Wow. pengen rasanya waktu di screen dan pengen tak post, tak screenshot jadiin wallpaper. Tapi kalau kalian sadar ya ketika High Evolutionary bukanya udah dibuka itu sama si Gamora, kalian sadar nggak sih bahwa High Evolutionary itu sebenarnya hampir sama kayak Red Skull? Banyak yang bilang gitu memang. Nah, Karena ya Tapi- tengkorak merah berdarah. Bukan tapi yang tengkoraknya ini doang, lebih Pak. lebih hancur. Yang ini lebih hancur. Lebih hancur. Kan kita tahu ya James Gunn kan berani bikin gore dia bisa kan berani dia. Hmm. Gak peduli dia. PG-13 loh. Heeh, PG-13 loh. PG-13 loh. Ah. Dan ada F-bomb. Itu ada F-bomb. ada F. F-bomb ada. Ini apa Ya, instruksi yang waktu buka pintu. mobil terus di adegan mana lagi ya? Oh ya, Ada fuck lagi itu. tuh. Satu aja kok. Ya di Oh, mobil ya. ya, di mobil ya. Di mobil ya. F-bomb. Itu kayak Chris Pratt banget sih dengan Peter Quill tapi Chris Pratt nih Iya. yang ngomong. Sebenarnya untuk developmentnya si Star-Lord sih udah memang bener kayak gitu sih kalau di komik-komik waktu tahun 2000-an memang Star-Lord seperti itu. Jadi diceritakan memang Guardian of the Galaxy itu satu tim itu ada yang kena PTSD, terus ada yang tukang mabuk juga. Jadi memang bener-bener pasukan yang kayak tentara yang kena PTSD, yang memang punya trauma tersendiri sampai mabuk ya memang harusnya seperti itu Star-Lord yang kita akhirnya kita mendapat Star-Lord yang proper, yang bener-bener komik gitu dari itu. Gak di Seperti nerf itu. ya, gak di nerf ya Ya. Star-Lordnya lah ya. Enggak. Ya mabuk karena cinta juga nggak masalah. Berarti apa itu Quantum Mania menjerutin tapi nggak ada yang gitu-gitu. Ayo. Cuma beraninya juga karena kan untuk di Amerika sendiri ya, Iya. itu kan untuk yang sesuatu berbau dengan tuan itu kadang juga
ada perlindungan dan agak sensitif. Tapi di sini malah ada organisasi namanya PETA, itu yang kayak organisasi tentang hewan gitu, itu malah memberikan penghargaan tersendiri untuk film ini karena memang ya kadang kan ada yang sensitif cuma wah ini memperlihatkan kekerasan, sebenarnya ada yang seperti itu yang sensitif, tapi ini malah benar-benar ngelihat kontennya, jadi benar-benar nggak cuma lihat wah ini cuma kekerasan hewan nih, tapi juga memberikan memang kenyataannya hewan juga ada yang dijadikan bahan percobaan seperti itu, dan juga waktu penyelamatan hewan itu bagus banget, itu sampai diapresiasi itu sama PETA. Oh bagus, berarti mereka juga nggak ngelihat apa ya satu scene doang, tapi sampai akhir itu mereka juga ngelihat intinya apa ya yang dibuat oleh sutradara ini maksudnya apa, pasti ada alasannya kan. Bener. Dan ini memang love letternya James Gunn untuk mendiang rakunnya dia yang udah meninggal beberapa tahun lalu, namanya Oreo. Oh gitu. Yang jadi ininya modelnya Rocket Raccoon dari rakunnya si James Gunn sendiri, namanya Oreo. Meninggal karena sakit itu. Oh alah, oke. Oh betul aku. Model 3D-nya pakai yang rakun yang punya James Gunn asli ya? Iya, betul. Dan juga waktu adegan penyelamatan hewan tuh, wah ini bener-bener Guardian of the Galaxy, ini bener-bener yang pelindung galaksi, yang nggak cuma humanoid aja tapi hewan juga dilindungi seperti itu. Iya. Itu bener-bener, wah itu seneng banget. Sekaligus ini buat kalian yang pecinta hewan, nontonlah film ini. Iya. Nontonlah film ini dan niscaya kalian akan sangat membenci yang namanya High Evolutionary. Tapi bagusnya dia udah berakhir di film ini ya, bagusnya ya. Iya. Bagusnya itu berakhir karena motifnya udah klimaks kok, udah sampai kok. Benar berakhir. Itu dia. Apakah dia benar-benar mati? menurut kalian nih, kita teori lihat aja ya. Menurut kalian High Evolutionary kalau sebenarnya dia tidak mati, dia akan muncul di mana dan dia bakal muncul di film apa? Bebas kalian. Ya kalau boleh sih ya semoga aja ntar tetap hidup, terus dia ke Wundagur, terus juga entah ke solo serinya Scarlet Witch atau bagaimana, jadi dia tetap bisa hidup. Oke. Tapi jeleknya bisa jadi secara paksa akan jadikan varian Kang, itu yang aku paling nggak suka ntar. Apa? Kan ada yang berteori bahwa wah ini bisa nih maksa jadi variannya Kang, tapi itu yang aku ntar nggak suka kalau misalkan terjadi. Jangan maksa karena sesuatu yang beda gitu loh. Jangan. Varian Kang, semua aja varian Kang ya, kesel. Aduh, jangan. Oh ya oke, bisa. Tapi aku punya teori Pak mengenai hal itu. Kalau kita sambungkan lagi ke Multiverse of Madness, ya dimana waktu itu kita lihat secara visual dia mati ditimbun ya sama gua Wundagore. Kalau misalkan High Evolutionary itu kabur ke bumi dan dia membangun markas baru di Wundagore, ya dimana aksesnya itu nggak bisa diakses oleh semua orang, bisa jadi Wanda di MCU udah mati. Tubuh Wanda dijadikan bahan eksperimen oleh si High Evolutionary. Karena dia udah tahu Wanda ini kan adalah seorang penyihir. Dia tertarik dengan kekuatan sihir si High Evolutionary ini. Mungkin dia balik ke situ. Bisa jadi. Iya, memang di komik seperti itu, dan malah sempat High Evolutionary itu membuat kopiannya Wanda namanya Luminous. Ya, makanya aku ngira sebelum aku ngelihat deretan kreditnya pemerannya siapa-siapa yang rambut putih itu, aku kira wah ini pasti Luminous nih, ternyata Pilafel. Aku kira itu Luminous. Ternyata bukan. Ya bukannya kira si manusia jub itu aja ya. Jub. Sampai jadi terkenal Pak, jub. Oke. Artisnya juga cantik ya. Anak muda tuh. Episode tuh castingnya pointer Pak dari dulu Pak. Nggak pernah gagal kalau masalah casting tuh. Bagus. Tinggal penyutradaranya aja nih ya. Makanya James Gunn udah ngomong, akan ada banyak film GTG yang lainnya di masa depan. Masalahnya, apakah mereka bisa sebagus James Gunn? Nah itu dia Pak. Kalau semua elemen itu James Gunn punya. Tantangan sih itu sih. Nggak tahu lagi gimana. Nggak tahu. Tapi semoga aja nanti mungkin di fase kelima, fase 6 nanti mungkin, atau di Mutant Saga mungkin kalau misalkan GTG masih ada, ya. Semoga aja ternyata bisa bisa jadi ternyata mutant itu buatan Evolutionary kan juga bisa jadi gitu. Bisa diubah ya, bisa jadi.
bisa jadi cukup ya, banyak kontrak di sekarang ya, udah di DC ada, MCU ada, wah ada. Jadi apa? End kreditnya apa? Legendary Star Lord will return kan? Iya. Iya. Star Lord-nya sih return, cuman Peter Quill-nya belum tahu. Iya, karena Belum kan kalau tahu. di komik kan ada namanya Shinjin Quarrel juga sebagai Star Lord. Nah, itu dia. Ya, meskipun judulnya emang kalau di komik The Legendary Star Lord itu ya emang Peter Quill, tapi kan siapa tahu digantikan sosok Peter Quill jadi Shinjin Quarrel sebagai penggantinya si Peter Quill ini jadi Star Mungkin Lord. legasinya Iya. Star-Lord berikutnya ya. Dan juga memang ada ceritanya bahwa Star Lord itu kembali ke bumi, dia kerja jadi bartender dan kadang kumpul bareng street level hero gitu. Benar. Oh, Street Hero berarti sekelas ini dong, sekelas Daredevil. Daredevil, Kamala Khan Kamala Khan. gitu. Oke, Spider-Man kan hero juga ada sebenarnya. Ya, ada ceritanya berurusan dengan polisi juga itu ada. Oke, oke. Berarti yang dimaksud Legendary Star-Lord ini mungkin bisa jadi bukan si Peter Quill ya. Ya, siapa tahu kan siapa gitu. Siapa? Ya. Oke, oke. Karena ini yang kita dapat ya, Chris Pratt katanya ini adalah kontrak terakhirnya di MCU, Pak. Enggak juga. Dia Katanya bilang ya, akan katanya ya, ini katanya nah, berita sih. nah. Dia bilang apa jangan sampai membuat cuma karena uang aja untuk digoreng aja, tapi kalau bisa ya ada ceritanya lah, jangan cuma gara-gara oh ini mau digoreng, jangan lah. Dia bilangnya gitu. Oke, maksudnya jangan terlalu di milking maksudnya Pak ya? Iya, di milking. Jangan cuma buat ya sekedar konten aja gitu. Konten tadi Disney Plus atau di film. Oh iya, jangan sih. Karena memang mau tetap apa yang megang apa yang sudah James Gunn buat gitu loh. Jadi jangan sampai di nerf atau dijelek-jelekin lah. Nah itu Pak, yang di Thor Love and Thunder itu di nerf banget sih. Sorry, Geodeka di situ di nerf banget sih Thor Love and Thunder tuh. Ada screen time gitu doang loh. Enggak, maksudnya ada bisa terkoneksi enggak dengan Thor Love and Thunder dengan Geodeka Volume ketiga? Kayak enggak ada sih Mas itu doang. Enggak ada. Makanya kan dibilang bahwa emang lost kontak gitu loh. Itu kayak nggak ada ini ya, nggak ada diskusi ya sama si James Gunn mungkin pas Thor Love and Thunder dibuat tuh. Geodeka kan dipinjam tuh. Ada sih sebenarnya. Cuman emang nggak terlalu dikelihatkan aja karena emang udah pisah gitu loh. Oke, oke. Tapi ya sorry di Thor Love and Thunder mereka nggak Iya nggak cuma sedikit. sedikit. Cuma Emang gestar justru aja di, sih. di Love and Thunder itu yang apa ya? Kalau nggak salah aku baca itu James Gunn justru merasa tertolong dengan Thor Love and Thunder kan. Di situ kan Guardians kan diceritakan berpisah sama Thor kan. Nah, jadi dia bisa lebih bebas bikin film Guardians Volume 3 ini. Karena awalnya justru dia malah bingung ini gimana mau bikin Guardians kalau ada Thor di Guardians itu. Tapi ternyata di Thor diceritakan kalau mereka akhirnya kan pisah jalan tuh. Ya. Guardiansnya pergi sendiri, Thornya jalan sendiri. Nah itu akhirnya yang ngerasa lega juga. Akhirnya dia bisa explore lagi Guardians di Volume 3 ini. Buat jembatan aja Pak ya, buat jembatan di Buat jembatan. Endgame ke Thor Love and Thunder. Benar-benar. Ya udahlah ya, tapi ya aku bakal kangen sih sama mereka semua di Geodeka. Pasti bakal kangen sih. Mantis ya bagus, mereka pisah. Aduh. Kayak Avengers Original Six-nya itulah. Iya. Iya. Ya, One Last Ride. Tapi emang bakal dapat karakter development semua sih dan punya lore-nya masing-masing. Kayak contohnya emang aku malah ya memang sedih sih Gamora sama Star-Lord juga bisa balik. Cuman itu akan membuat cerita sama ya siapa tahu bisa mengadaptasi hubungannya Gamora sama Richard Rider Nova. Mungkin kedepannya entah masih sama Zul Saldana atau siapa kita nggak tahu. Tapi ada chance lah buat dua pasangan ini, buat sepasang ini gitu loh. Karena emang sebenarnya di komik bukan pacarnya Gamora si Star-Lord, baru-baru ini malah pacaran sama si Gamora. Tapi aslinya sama Richard Rider si Nova itu. Oke. Masuk. Apalagi Nova Corps udah ada kan di Geodeka kan. Nova Corps. Meskipun standarnya hancur, cuma kan siapa tahu ya gimana ntar ceritanya biar bisa remnantnya kan masih ada sisa-sisanya. Iya. Dia bisa diakali lah, bisa diakali. Bisa. Ini kalau kita ngomong soal galaksi ini Geodeka ini banyak banget film bisa diekspor kok. Makanya gue suka sih Geodeka dengan tim baru, kaptennya juga baru, si Rocket kan.
Ya, betul. Bagus, bagus, bagus. Ya, Itu ini bagus banget sih. bedanya film sama komik kan. Kalau di komik kan ceritanya bisa lebih Iya, panjang. bisa lebih Hmm. panjang. Kalau di film kan ya itu ada faktor usia pemerannya juga. Jadi Iya. mungkin cuma beberapa film atau beberapa episode mereka bisa satu tim, tapi akhirnya harus digantikan sama yang baru. Lebih bagus begitu sih Pak kalau menurutku sih. Karena kan lagi Ya, gini Pak, namanya film kan nggak perlu. bisa selama komik. Dan usia Hmm. aktor kita nggak ada yang tahu loh Pak. Usia aktor tuh kita nggak ada yang tahu loh. Iya. Maksudnya gini loh, Ya, maksudnya apalagi kayak Black Panther itu kan terutama. iya itu dia, itu dia. Takutnya kayak Black Panther tuh Pak. Makanya kemungkinan nanti di MCU makanya nanti kita nungguin Secret Wars. Kenapa? Kan itu adalah momen risetnya Marvel Multiverse. Di riset semua di situ Pak. Makanya di MCU kan nanti titik kalau di DC kan titik risetnya ada banyak di Clash of Infinite Earths, Flashpoint, banyak. Tapi kalau di Marvel tuh kan di Secret Wars. Jadi itu bakal meriset semua aktor-aktor lama-lama yang udah pernah kita lihat. Ya Nick Fury contoh salah satunya sih. Samuel L. Jackson. Udah berapa Pak? Umurnya Pak 80 lebih Pak dia. Aduh, masih kuat dia mainnya. Aduh, nanti makanya aku nggak tahu Pak nanti di Secret Invasion sama The Marvels nih gimana Bang Gilang nih? Menurut Bang Gilang si Nick Fury nih. Nick Fury semoga aja jadi apa ya, katalis lagi sih, dengan bukan sebagai apa ya, bapaknya Avengers, tapi dengan sesuatu hal baru, yaitu di dunia kosmik gitu loh, yang apa ya, membapai The Marvels ini. Meskipun kalau di komik The Marvels itu bukan ceritanya bukan tentang di trio kosmik ini, tapi malah tentang superhero Marvel, makanya namanya The Marvels. Tapi ini cuma ya karena MCU ya, jadi cuma pinjam judul aja. Seperti itu. Oh, The Marvels tuh harusnya lebih luas dari Avengers ya, yang harusnya. Ya tentang superhero Marvel, bukan Avengers, bukan X-Men, pokoknya tentang superhero Marvel. Oh, berarti kan judul apa? Jadi Uh, judul komik gitu sebenarnya, The Marvels. Oke. Berarti sebenarnya bukan tiga hero wanita ini ya, bukan ya? Bukan, Oh. bukan. Jadi kan tapi karena mereka semuanya Marvel gitu loh. Ya yang Monica Rambeau juga pernah jadi Captain Marvel, terus si siapa namanya? Carol Danvers juga pernah jadi Captain Marvel dan Miss Marvel, dan si Kamala juga sekarang masih jadi Miss Marvel gitu loh. Ini bisa jadi akan menjadi jembatan ke The Marvels, Pak. Kalau Bang Gilang sadar, Pak. Di Yang mana apa itu? si Phyla-Vell kan juga Oh, ada bisa anaknya jadi. Marvel. Wah, Bisa loh. Cuma ya, siapa tahu karena kekuatannya kan hampir sama itu. Hampir sama di post credit juga ada, Pak. Nah, Kosmik ya. dua gitu ya. Kosmik. Dua tangannya ini bercahaya. Nah, ini makanya aku curiga ini bakal nyambung ke The Marvel sih. Ya jub-jubnya si doang ini si Kita lihat, Phyla-Vell ini. Kita lihat. Kita lihat aja. Apalagi settingnya masih berada di galaksi. Nah, Ya. itu dia. Berarti bukan 3. Aku curiga bakal 4 The Marvel nanti di film nanti itu. Sebagai post creditnya sih, Phyla-Vell nanti jembatan gitu. Teorik mana-mana Pak ya. Kalau saya ini. Tapi kalau kalian sadar ya, motifnya si High Evolutionary ini sama kayak Red Skull. Setuju gak dengan hal ini? Ya, meskipun Red Skull masih mungkin karena dia memang ingin berkuasa dan memang ini. Cuma kalau yang ini benar-benar apa ya? Ya kayak Dr. Frankenstein memang terobsesi dengan namanya genetika, dengan evolusi. Tapi kalau yang Kalau Red Skull kan pengen masih menguasai bumi, wilayah mungkin, gitu loh, menguasai bumi. Red Skull ya ibaratnya kalau Red Skull lu cuman level-level kecamatan, kelurahan gitu. Kecamatan lo. Nah, kalau High Evolutionary ini dia bikin sendiri gitu. Bikin bumi sendiri juga. Bikin planet dan isinya sendiri. Nggak cocok dihancurin, bikin lagi. bener. Tapi yang menurutku yang pas itu yang kenapa aku langsung mencocokkan Red Skull dengan High Evolutionary bukan karena itunya sih, karena aku lihat motif mereka tuh sama. Kalau Red Skull itu bikin semua dunia itu, semua negara itu harus tunduk dengan Hydra kan, dengan orang dengan Hydra. Tapi kalau untuk High Evolutionary dia pengen menciptakan semua ras baru. Sama loh, ras untuk negara Hydra, ya kita anggap aja negara ya Hydra dengan si Newman ini yang diciptakan oleh High Evolutionary. Intinya mereka membuat sebuah dunia baru. Intinya, walaupun motif mereka beda ya. Tapi intinya sama. Mereka pengen membuat sebuah society baru yang bisa mereka kuasai sendiri.
Itu yang aku tangkap sih. Oh, berarti nggak cuma mukanya si apa habis itu tapi gue lihat kalau gue cocokin dengan Red Skull sama, makanya gue pengen breakdown di video sebelumnya itu adik gue oh bang bener bang gini-gini, wah gini. Ternyata yang berpikir seperti itu bukan cuma aku doang, tapi ada beberapa orang yang bisa seperti itu gitu. Betul. Memang ada beberapa yang bilang bahwa mukanya tapi memang mirip. Iya sih, dengan visual Skull. ya. Penonton kan cuma visual doang ya. Nah, Aduh. Next, aku mau bahas mengenai anjing Cosmo sama si ini Pak, sama namanya si anak boy si Cracklin. apa? Sama namanya? Ah, lupa kan. Cracklin. Cracklin. Nah, ini adalah momen hubungan juga yang sangat dekat banget di antara mereka berdua ya. Gimana pendapat kalian soal si Cosmo sama Cracklin ini yang sorry mereka gak terlalu di shot lebih dalam ya. Tapi cukup, nggak terlalu dalam tapi cukup gitu. Sebenarnya kan udah dibangun sejak holiday special. Tapi yang aku ingin ini pandangan lain itu sebenarnya Cosmo itu kalau di komik itu cowok. Oh cowok. Ini cewek. Ya. Nah kenapa diganti jadi cewek? Karena James Gunn ingin memberi penghormatan kepada Laika. Laika itu anjing percobaan di Rusia sana waktu mengorbit di luar bumi. Makanya jadi cewek. Laika itu cewek. Oh. Anjing percobaan. Bukan mau empower lagi kan ini kalau kita Bukan, ada alasannya. Tapi juga orang kalau yang baca komik nggak paham ya udah namanya juga anjing gitu loh kan. Bodoh amat mau cowok. Ya nggak masalah, nggak masalah. Nggak jadi masalah. Itu aja sih. Dan ada cameo yang nggak diduga-duga. Yondu balik lagi meskipun cuma 1 detik doang. Pakai hati. Pakai hati. Tapi gue nangis loh Pak. Gue nangis Pak. Gue nangis ketika Yondu muncul meskipun cuma 1 detik doang. Karena kita tahu kematian Yondu di MCU, maaf ya. Gue paling nangis di MCU itu kematian Yondu Pak sampai sekarang. Betul. Banyak yang bilang gitu juga. Banyak yang bilang gitu juga. Gimana kenapa Bang Gilang? Mungkin ada bisa kasih tahu kenapa kok Bang Gilang milih kematian Yondu? Kenapa gak kematian yang lainnya di MCU? Kenapa harus Yondu? Nah, kenapa? Karena memang kita tahunya waktu dari Fall pertama itu rasanya kayak ya seorang perompak gitu yang memaksa Peter Quill harus melakukan itu. Ternyata waktu di volume 2 itu hanya sebagai pengajaran kepada Peter Quill bahwa yang disebut sebagai seorang bapak bukan berarti itu seorang ayahmu gitu. Jadi bukan yang membimbing kayak ego gitu. Yang memang bapaknya Quill aslinya, tapi yang benar-benar dekat dengan Quill sebenarnya malah si Yondu gitu. Dan itu yang membuat Peter Quill juga akhirnya sadar juga bahwa oh iya ya dia ini sebenarnya pengen nyelamatin aku yang bikin aku survive selama ini, yang ngajarin aku buat hidup ya si Yondu gitu loh. Yang akhirnya awalnya mau dimakan tapi nggak jadi. Jadi itu yang bikin nangis gitu loh. Iya. Aduh, kematiannya apa ya memorable banget sih buat Yondu. Aduh, sampai sekarang kalau aku rewatch lagi ya. Aduh. James Gunn ya. Jadi pengen rewatch volume 1 sama volume 2 lagi. Itu Mas Febri. Jadi kenapa kemarin kok James Gunn bikin acara sebelum volume 3 ini premier, bikin acara nonton bareng 1-2. Ternyata memang ingin memberikan feel gitu loh, memberikan feel apa sih nanti kalau setelah nonton volume 3 gitu. Ternyata memang kita ngerasain sendiri gitu loh. Dan juga James Gunn ngomong bahwa nanti hati-hati bahwa bulan April pasti ada spoiler, tapi tidak akan merubah filmmu waktu nonton. Tapi beneran gitu. Misalkan kita baca nih, wah Star-Lord hidup, tapi waktu kita tonton, kok rasanya kok kemarin aku baca spoiler kok hidup, ternyata kok ini kok mati ternyata cuma permainan Gunn aja buat apa ya, mencabik-cabik emosi kita. Makanya James Gunn bilang bahwa kalau kamu baca spoiler nggak akan merusak momennya. Ternyata ya caranya seperti itu ternyata. Iya, benar. GOTK juga walaupun kita kena spoiler, itu pun gak akan membuat kita apa ya, waduh gua kena spoiler sama kayak Endgame, Pak. Jangan-jangan Endgame dulu kena spoiler langsung di blok. Zaman-zaman dulu tahun 2019 tuh Facebook tuh. Ya, ini bener-bener feel soalnya, bukan soal ini hidup, ini mati. Ternyata masalah emosi. Iya. Yeah. Itu yang sulit digapai oleh MCU sekarang, maaf ya. Itu yang MCU sekarang tuh kehilangan itu loh, emosi. Bukan makanya, jokes ala udah. Soalnya banyak yang bilang the best after Endgame ya. Ya iya memang. Iya, bener.
emosi dimainkan. Makanya please lah Disney. Kita butuh MCU baru nih, bukan joke-joke ayolah, joke-jokes itu second lah, kedua lah. Yang kita butuhkan alurnya gimana nih. Masalahnya takutnya kayak Quantum Mania kemarin Pak, yang dimana gua udah mikir waktu Quantum Mania bakal jadi film terbesar MCU karena kan ini akan jadi pengantar buat ke Kang Dinasti kan. Ternyata itu cuma di post credit doang. Ya ampun. Ya udahlah ya, kita tunggu aja. Makanya kita doakan ya, Jonathan Majors ini udah keluar dari semua tuntutannya dari pihak kepolisian ya, karena aduh kasian banget Jonathan Majors karena Pak. Aduh, karena ada yang ngomong, "Bang, kalau misalkan Cuk Wuji jadi penggantinya Kang gimana, Pak?" Kan sama-sama orang kulit hitam ya. Enggak gitu dong. Janganlah, tetap jadi ini aja apa? Jangan. Jangan. Gimana nih Bang Febri? Ada pendapat nggak soal itu? Kenapa? Ada pendapat nggak kalau misalkan Cuk Wuji jadi request untuk Jonathan Majors di Kang the Conqueror gimana? Jangan dong. Jangan. Oke. Jangan dong. Tetap. Mending ganti yang lain aja. Kalian orang yang lain. Jangan. Kalaupun dia muncul lagi di MCU ya sebagai high evolutionary lagi. Nih apalagi nanti kalau misalkan kita nggak akan mendoakan ini ya, tapi kalau misalkan teori Bang Gilang tadi benar bahwa ada yang mengatakan wah episode ternyata adalah varian dari Kang. Nggak tahu lagi dah, nggak tahu nggak bisa ngomong, ini nggak bisa ngomong kalau misalkan MCU mau begitu ya, yang nggak gitu dong. Tapi kayak nggak sih, kita doakan aja Jonathan Majors bisa keluar lah, karena kan di set Loki kan udah ada dia kan si Peter Timely ini. Betul. Ya, oke kita tunggu aja lah nanti penampilan gimana lah. Post credit 2 nih yang aku masih agak kurang dapat. Post credit kedua ini menurut kalian penting gak sih? Kalau menurutku sih gak penting sih dia post credit cuma. Enggak, cuma pengen ngeliatin itu adalah ada cerita bahwa ada di koran ada Kevin Bacon diculik sama alien, udah. Hasil wawancara Kevin Bacon. Laporan Kevin Bacon. Berarti canon ya dari special Iya. gitu. Jangan. Oke. Karena yang kulihat sih meskipun si Kevin Bacon udah jadi hadiah buat si Peter Quill, tetap aja pada dia murung, Gamora mana tetap aja nih kambuh nih orang. Iya, namanya juga orang susah move on ya, memang gitu. Pengalaman pribadi kita ya. Tapi maaf Pak, film ini kayaknya nggak cocok ditonton buat orang yang habis putus. Jadi tambah depresi Pak. Iya betul. Tambah depresi dia. Iya. Contohnya. Saya ketawa saja. Cewek yang milih yang bad boy, cowok ditinggal. Nonton Kyoto Game 3, stres, depresi lo keluar. Aduh. Oke, tapi at least ini film MCU yang layak untuk di-rewatch sih Pak, menurutku sih Pak, untuk Kyoto Game 3 ini. Layak rewatch. Ya, layak rewatch. Layak untuk menangis kembali. Oke. Tonton berapa kali pun nggak bosen. Gak bosen. Iya. Dan durasinya lama lah Pak, 2,5 jam. Iya, 2,5 jam nggak kerasa, itu pun nggak kerasa. Gak kerasa. Sama. Thank you lah buat James Gunn. Mungkin kalau James Gunn live video ini ya. Thank you so much James Gunn. Ya, semoga di Superman Legacy, DCU Chapter 1 Gods and Monsters bisa dibuat kayak gini lah. Gitu aja. Apalagi Superman Legacy kan, Clark Kent ya, Superman Legacy awal Superman dibikin kayak gini please dong. Karena kita udah dapat Man of Steel, Dark in the Zack Snyder. Sekarang ntar oke, aku nunggunya Marvel versus DC. Oh dia nunggu crossover ya Pak. Dia nunggu crossovernya nih. Sabar. Ya, seenggaknya DC udah berada di tangan yang baik lah sekarang. Iya. Ya, yang aman. Yang aman dan ada koneksi dengan Kevin Feige. Gak terpisah dulu. Itu dia. Ya. Bisa. Kita lihat aja deh MCU vs DCU. Tapi kalau misalkan mereka keangkat event itu, kemungkinan mereka bakal ambil ini Pak, yang dari komiknya JLA Avengers ya. Ada ya. JL Avengers sempat dibikin di sini di lewat PMK komik. PMK. Iya. Misalkan ya MCU dan DCU akan di crossover ya. Mereka bakal muncul di fase berapa nih?
Kurang tahu juga, cuman kita tunggu aja lah. Kita nggak apa ya, kita kan sebagai penikmat takutnya nanti teori-teori, jadi kita tunggu aja. Siapa tahu nanti ke depannya Jangan seperti gegabah. itu. Jangan gegabah dan biras. Don't be rush. Tapi emang kan James Gunn kan possibility soal itu James Gunn sendiri sudah sempat ngomong soal itu. Tapi kita lihat aja ntar gimana. Oke. Tapi kalau di Bang Febri gimana Bang Febri? Ada teori nggak masalahnya? Mungkin muncul di fase 5 ini kah atau fase ke-6 nanti kah atau bagaimana? Oh, belum kayaknya. Belum juga. Masih terlalu jauh. Masih jauh. Jangan gegabah. Jaga apa Iya. ya? Ya, nggak pengen menaikkan ekspektasi dulu. Oh, asik. Boles. Kalau Mas Febri ini nunggunya Spider-Verse ini ntar sih. Jadi menunggu. Oh, kalau pada versi kita tunggu juga lah Pak ya, pastilah. Walaupun format animasi bodo amat, yang penting kita nonton. Keren. Keren. Ini apalagi tadi pagi Pak, muncul Pak trailer ketiganya. Iya, trailernya udah muncul. Gua belum nonton loh, aduh, gua belum nonton. Aku pada Nobar ini, ayo nobar sekalian sekarang. Nobar ya. Ini ya buat kalian mungkin ya di Surabaya ya atau di kota lainnya. KMI ini mau mengadakan nobarnya Across the Spider-Verse nih. Nah, Sip. Nanti kalau kamu mau gabung nanti kita info kali aja di IG-nya KMI ya. Siap. Oke. Oke, juga itu aja sih yang aku permasalahkan dari GOTG semuanya bagus. Gua nggak ada yang nggak ada yang gua permasalahkan sih. Cuma satu Pak, movement kameranya di ending itu yang pusing sih. Gua hampir muntah Pak. Hampir muntah ya. Iya, motion sickness sih itu. Aduh, udah nonton di IMAX. Botol-botol gitu, aduh. Untung nggak 3D ya. Gua nggak bisa bayangin tuh kalau orang-orang pakai 3D itu gimana pas ya, di akhir-akhir tuh. Biasanya ada ininya loh, apa namanya? Peringatannya dari 21 itu kalau misalkan ini menyebabkan epilepsi apa-apa. Mungkin karena kalau ini ya apa namanya banyak cahayanya kayak CGI kayak Ant-Man ya. Cuman kalau ini sih kayaknya nggak terlalu sih ya. Maksudnya kayak flash gitu. Foto apa gitu. Cuman ya itu tadi Motion sickness, iya. Iya sih. Ya, untungnya nggak terlalu lama lah. Cuman beberapa detik doang ya yang di akhir-akhir end itu. Semua dikeroyok tuh. Cuma 3 detik, 2 detik ya. Ini ya 3 sampai 5. Sampai satu berapa kok itu? Sebentar kok. Sebentar. Tapi dapat. Dapat. Oke. Semuanya kita udah bahas. Apa lagi, Pak? Kalau dari Bang Gilang, dari Bang Febri mungkin ada yang mau dibahas mungkin dari GOTG Formula 3 yang udah kita lewatkan sini ada nggak yang mau kalian bahas di sini? Udah sih ya, cukup kayaknya. Cukup semua ya kita udah bahas semua ya. Ya, intinya sih akhirnya semua kalau awalnya kan mereka emang sering bertengkar tuh. Terutama sampai di volume 3 ini kan kayak Nebula, Drax sama siapa Mantis kan juga kalau ngomong kan kalau ngobrol sering ngegas kan. Akhirnya di akhir film mereka bisa akur. Benar-benar saling mengenal. Iya. Benar-benar jadi family. Ya, apalagi yang itu kalimat terakhirnya Groot kan akhirnya penonton pun bisa memahami bahasanya Groot. I love you guys. Itu Vin Diesel banget anjir. Iya, dan ya bagusnya kalau impresi sih mulai dari Vol 1 sampai 2, sampai 3 itu emang James Gunn apa ya? Bisa membuat orang-orang awam yang ini kalau yang bukan baca komik ini siapa sih Guardian of the Galaxy, orang-orang nggak apa aneh ini, tapi sekarang malah jadi lovable gitu loh, orang-orang pada peduli sama karakter ini seperti itu, dari yang nggak kenal jadi bener-bener orang jadi peduli gitu loh, hebatnya di situ. Kalau itu sih itu kalian MCU dari dulu Pak, kalau bisa bukan James Gunn tapi itu kalian MCU dari dulu mereka bisa mengangkat karakter yang nggak diangkat nggak diketahui orang bisa di lovable, itu MCU Pak. Betul. Dan memang sebenarnya Iron Man dibanding sama Spider-Man masih lebih terkenalan Spider-Man gitu loh. Iron Man paling cuma kartunnya jauh banget. Malah bisa dibilang kelas B waktu itu ya. Baru akhirnya MCU ngangkat Spider-Man, Iron Man, Thor, Captain America, akhirnya orang-orang pada kenal semua. Tapi buat kalian mungkin buat kalian yang nggak sempat nonton film GOT3 atau yang mungkin belum punya waktu,
sempat lah nonton filmnya di bioskop karena gue jamin lah, apalagi buat Keren. kalian, Butuh apalagi butuh ditonton di bioskop. Yes, harus di bioskop. butuh. Keren banget, asli keren banget. Well delivered filmnya, benar-benar well delivered. Apalagi buat kalian yang habis pulang kerja, pulang sekolah mungkin diputusin pacar. Pas dah nonton film-film ketiga format ketiga ini. Nangis ntar itu. Nangis Habis depresi. putus. Apalagi buat kita laki-laki Pak yang hatinya bucin kayak gini gimana tuh Pak? Nggak mau ngomong. Gak mau ngomong lah. Kok jadi personal? Karena memang apa ya, kalau boleh jujur emang film Guardians of the Galaxy ini memang personal banget buat gue waktu dulu tahun 2014 berarti ya, waktu premier 2014 emang lagi daun-daunnya aku waktu itu. Akhirnya ada film ini, akhirnya wah membuat suatu semangat baru gitu. Iya. Baru ya, sekali callback pada buat Bang Gilang ya. Memang ada personal. Oke. Tapi ya itulah perasaan Star-Lord ketika dia diputusin cewek ya. Memang kita laki, gue juga gitu maksudnya. Oh iya. Gitu. Iya, betul. Gitu lah. Betul. Iya. Memang iya. Mas seperti itu. Iya. Normal. Bagi lelaki. Laki-laki gitu mah. Kalau nggak tiduran, badan gua sakit semua. Malah nggak ngapa-ngapain. Iya. Betul. Emang seperti itu emang. Ini kenapa jadi curhat, Bang? Jangan gitulah. Diketahuan paket dulu ini. Aduh. Tapi skor. Nah, skor akhir nih buat Guardians of the Galaxy Volume 3. Dari Bang Gil dulu deh. Skornya berapa? Taasnya berapa? Bisa 100 kalau misalkan helmnya Star-Lord itu dimunculin. Oh iya. Ketinggalan Pak. Buru-buru ketinggalan Pak. Oh iya ya. Helm Star-Lord kemana tuh Pak? Aku nggak pakai dari pakai ya. Jadi dijelasin sama James Gunn waktu di Q&A bahwa sebenarnya helmnya ada di kamarnya dia, tapi karena udah keburu mau menyelamatkan roket nggak dipakai. Oh, karena keburu ya. Iya. Oh. Dan emang buat ceritanya emang dibikin biar kita kaget waktu adegan beku itu, bengep semua itu. Apakah itu terlihat keren? Bengep semua. itu harusnya jadi bagus tuh Pak. Yang Star-Lord ditolong sama si Adamalo. Wah anjir, gua pikir mati. Wah mati nih. Ditolong Adamalo, anjir. Itu antara aku mau nangis, mau gimana aku cuma bisa melongo waktu itu. Hah? Padahal aduh gimana ini kok kayak gini, ternyata enggak. Ya di prank. Rocket juga sama. Oh mati di prank. Ternyata. Di Marvel kan yang benar-benar mati cuma Uncle Ben. Iya. Gamora enggak ya? Kan ada ini Gamora versi timeline lain. Uncle Ben enggak ada. Mati aja. Mati aja lu. Oh ya, aku hampir lupa Pak. Mau bahas ini Pak, ya Ogre Corp. Nah, Ogre Corp sebenarnya ada nggak sih di komiknya? Apakah ini memang adalah fasilitas yang membayar semua biaya untuk penelitiannya HF Story atau bagaimana? Ini karena ini literally baru banget buat kita ya, buat pemula. Gimana Pak? Sebenarnya itu cuma ada di ini aja sih, apa namanya, di MCU aja sih sebenarnya Ogre Corp itu. Oh, gak ada referensi kemana-mana, gak ada berarti ya? Gak ada. Oke. Soalnya ada sih itu Pak, ada isi James Gunn main situ. Siapa namanya? Iya. Siapa namanya itu? Siapa Aduh, namanya? lupa aku. Kan lupa kan itu. Yang main di Suicide juga tuh sama di. Di Suicide Squad sama di Shazam kemarin muncul. Di James Gunn kayak pokoknya istri gue tuh harus main film kalau ada guanya jadi saudaranya. Orang dalam. Aduh, istrinya diutamakan ya saya. Nah, sama istri sama adiknya. Oh ya adiknya ini ya, yang Mike Raglan ya. Iya. Shin Gunn. Ya, Shin Gunn. Oh adiknya. Gua kira tuh namanya ya namanya Gunn kan juga enggak cuma James Gunn doang dong ya. Gua pikir ini nama orang lain. Ternyata adik kandung. Adik kandung. Istrinya namanya Jennifer Holland. Nah, baru nikah tahun kemarin. Oh serius? Tahun kemarin? Baru nikah tahun kemarin.
tahun kemarin berarti itu itu setelah Peacemaker dong ya? Peacemaker, iya. Oh, oke oke. Berarti mereka masih tunangan lah ya berarti pas itu ya Iya, James Gunn masih ya. tunangan. Ha. Oh, oke oke oke. Beruntung ya jadi Holland ya. Bisa main dua franchise ya. Oh, makanya gua ketika ngeliat dia, kok gua pernah ngeliat dia ya? Kok sebenarnya Nah, di season 2. Istri keduanya James Gunn kok ini. anjir. Heeh. Oh, istri kedua. Nah, istri kedua yang kemarin udah cuma 8 tahun si Jenna Fisher. Siapa lagi tuh? Iya istrinya yang pertama. Oh, istri pertama. Cuma 8 tahun ya Oh, dari tahun 2000. cerai ya. Oke Nah, oke oke cerai. oke oke oke. Lu James Gunn ya. Dia Nah. kayak ini, Pak. Kalau Bang Gilang ingat kayak ini sutradara Resident Evil live action. Jadi mana istrinya si Mila Jovovich. Oh iya iya iya. Jadi Iya, semua film iya, utama iya, iya. dia semua di nerf abis-abisan. Iya, iya, Bodoh iya. lah. Bener sayang, bener sayang bener bener. istri, sayang istri. Oke, tapi kalau Bang Gila tadi status ya, kalau bisa status ya, kalau ada helmnya Star Lord. Iya. Iya sih. Karena memang Star Lord tuh yang bikin dia apa ya? Ikonik kan helmnya juga, Pak. Iya betul helmnya itu yang bikin ikonik. Gak ada di sini. Sama jaket Avenger-nya nggak ada, nggak dipakai, nggak ada pakai. Mereka udah pakai kostum originalnya, nggak pakai. Iya betul. Jaket Avenger udah gak dipakai ya, bahkan jaket itu yang buat dia ikonik ya diganti Nah. udah lah ya. Itu kalau nggak salah di komik era tahun 2008 ya. Ya, itu zamannya Dan Abnett. Jadi sebenarnya kalau di komik itu seragam dari tentara Kree sih sebenarnya. Cuma di Maldives ya. Itu di Maldives atau gimana, Pak? Yang mana? Kostum originalnya itu berarti kalau itu kostum Kree, apakah itu kostumnya dicuri habis itu di Maldives oleh mereka atau bagaimana? Kalau yang di ini memang waktu itu lagi ada huru hara sih. Jadi memang di lagi butuh bantuan, akhirnya memang official dari Kree akhirnya bikin Guardian sendiri gitu loh. Bikin tim sendiri setelah itu. Awalnya itu cuma warna merahnya itu putih. Terus akhirnya waktu zaman dan update itu udah jadi merah putihnya itu. Waktu awal-awal 2000-an itu putih terus jadi merah. Sisanya biru tetap. Seperti itu. Oke oke oke. Tapi di MCU nggak jelasin itu kostum dari mana. Enggak. Itu muncul aja tuh kostum. Kalau dari lambangnya sih lambangnya Guardian sendiri sih sama Ravagers gitu. Oh, oke oke oke. Anggap aja di situ ya karena aku juga bingung nih kostum dari mana ya. Nggak siapa yang buat juga. Nggak Iya, jadi ya jelasin sih. kostum-kostum aja. Kostum aja ya udahlah ya. Oke lah, tapi kalau dari aku sih aku kasih nilai 9,5 dari 10. Ya, setuju. Serius, Setuju. 9,5 dari 10. Setuju. Setuju. Gua biasa kalau MCU tuh suka roasting, Pak. Serius, ke MCU sekarang tuh roasting minta ampun, saking keselnya gua. Tapi gua baru pertama kalinya gua puji-puji di film MCU yang satu ini, Pak. Ya. Serius, ini segala aspek ada, seneng ada, terus sedih ada, drama ada, galau-galau ada, semua itu ada, lengkap. Itu dia, mas 9,5 lah buat. Kemarin waktu ulang tahun sempat ada yang ini yang ngucapin bahwa ini bocil-bocil MCU. Kemarin sempat ulang tahun kan ya? Yang mana, Pak? Bang Mario. Oh Kalau ya, nggak salah oh kemarin. iya, ada. Ya Yeah. sempat ulang tahun. Oh ya, thank you Bang Gilang. Selamat ulang tahun. Thank you. Ya, kemarin tuh memang kita tahu ya fan MCU bocil-bocil ini mereka tuh anti kritik di mana kalau MCU di roasting dikritik dikit aja nggak mau di roasting. Ya. Namanya juga bocil. Juga bocil, ya udahlah. Kita mah sebagai kritikus ya udahlah ya. Oke, tapi kalau di Bang Febri kasih nilai berapa nih buat ini Jolting Form ketiga? Sama 9,5 dari 10. Sama lo. Sama Sangat dia lo. puas banget nontonnya. Sebenarnya pengen nonton lagi nih. Ntar lah. Oke. Rating PG dua kali nonton tapi pasti ada beberapa adegan yang apa ya ketinggalan soalnya ya karena pas barengan sama event kan jadi nggak bisa fokus. Oh iya event nobar ya jadi agak nggak fokus jadi, ya. Masih mondar mandir keluar masuk studio jadi beberapa scene sempat terlewatkan. Apa ya meskipun ketinggalan beberapa menit itu tetap Pak ngerti sih ceritanya cuman ya itu
masih pengen nonton lagi. Oke. Tapi kalau mau rewatch sih di bioskop aja Pak ya, lebih kerasa Pak ya. Oh iya. Terus Lebih kerasa ya. Apalagi lagu-lagu tahun 70, 80, 90-an itu masih dipertahankan loh. lagu-lagunya keren-keren dari Iya, film 1 bener. lagu-lagunya nggak. Dapat semua. Kayaknya ini memang film MCU yang nggak punya apa ya soundtrack origin ya ini ya. Iya. Maksudnya lagu origin nggak ada. Lagu baru kan nggak ada iya. kan lagu baru Ada. nggak ada kan. Semua kan lagu-lagu lama kan. Iya benar. Oke, 9,5 status bagian status. Oke lah ya. Oke. Tapi untuk kedepannya mungkin GOTG bakal bikin spin off mungkin spin offnya si Mantis mungkin ketika dia lagi jadi dirinya mungkin di luar GOTG. Bisa jadi Star Lord mungkin si Peter Quill. vibes-nya dibikin kayak holiday special itu juga. Bisa. Tapi jangan serius ya. Mending movie spesial kayak si GOTG kemarin, Oldie Special, terus Werewolf by Night. Ini mending gitu aja, jangan dibuat series lah, please. Bener. Lama series anjir. Mending yang apa ya, berkualitas tapi nggak usah lama-lama tapi berkualitas gitu. Werewolf by Night itu. Kayak Werewolf by Night gitu. Special presentation. Betul. Special presentation. Iya. Dah, itu aja kalau dari kita sih. Oke. Ya, itu aja mengenai diskusi kita mengenai Guardians of the Galaxy Volume 3. Oke, sekarang giliran kalian dari yang udah nonton video ini. Menurut kalian gimana soal Guardians of the Galaxy ini? Silakan utarakan pendapat kalian dan jangan takut spoiler karena gue yakin kalian semua udah pasti nonton ya mengenai film ini ya. Tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Mungkin next kita dari aku sama KME mungkin akan kerjasama untuk ini Pak ya, nobar Across Spider-Verse sama mungkin The Marvels ya untuk konten MCU ya. Boleh. Ntar kita hubungin lagi. Oke, siap. Lagi. Nah, ini buat kalian mungkin yang berada di Surabaya ya atau di kota-kota manapun dari KMI-nya mungkin bisa kalian follow aja di Instagramnya Komunitas Marvel Indonesia. Di situ ada berbagai macam event-event menarik yang mereka adakan untuk event-event nobar seperti ini. Nah, gitu. Sama ada ini event cosplay ya. Event cosplay. Ya. Bagus sih, masih berjaya sampai sekarang. Nah, ini juga buat panggilan nih. Panggilan buat para cosplayer nih. Nah, sikat. Karena gini bagilah, ada temanku yang mau cosplay di event KMI. Ada temanku juga ada anak cosplay cewek. Nah, itu dia mau join di situ nobar kemarin GOTG tapi gua nggak tahu apakah dia ikut apa enggak, tapi dia kemarin tanya, "Itu event di mana?" Aku kasih alamatnya di KMI. Nah, gitu. Tapi at least ini juga buat para panggilan sih buat para cosplayer nih yang mau memamerkan hasil karyanya. Nah, langsung sikat C, gabung aja di KMI ini seperti itu. So, oke, itu aja mengenai diskusi kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua karena gua janji bisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Komunitas Marvel Indonesia dan juga Instagram gua dan juga semua sosial media kita. Linknya udah gua sediakan di kolom deskripsi di bawah. So, terima kasih buat kalian yang udah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Adios semuanya dan selamat malam. Woo! Thank you. Thank you.